Di sini pastinya di dalam pengembangan bisnis ini, kita membutuhkan kenyamanan. Kenyamanan utama bisnis, proses, dan PORS kita simpulkan di dalam beberapa poin. Di sini tidak ada beban sistem. Jadi tidak ditemukan beban sistem di sini, tidak ada sifatnya pengumpulan dana. Kalau kita berbicara tentang sistem-sistem dahulu, itu lebih ke banyaknya kelemahan. Teman-teman mempunyai sniper atau sekelompok orang yang mempunyai dana besar, itu di proyek-proyek sebelumnya bisa ditembak sistemnya. Masuk misalnya 2 miliar aja, dapat untung 5%, tarik beserta profit serta modalnya, maka bisnisnya berhenti. Nah, di sini mau diborong sekian sebanyak itu levelnya, borong aja itu nggak akan pernah yang namanya sistem berhenti. Karena pada prinsipnya transaksi yang terjadi di sini adalah transaksi langsung atau penjualan langsung yang tidak menyertakan pengumpulan dana atau pihak ketiga. Kemudian di sini tidak ada beban moral juga. Ketika teman-teman merekomendasikan, menginformasikan peluang ini, teman-teman bahkan tidak mendapatkan beban moral sama sekali. Bahkan teman-teman memberikan sebuah manfaat besar untuk penciptaan peluang kepada orang lain. Kalau dulu kita ingin mensukseskan tetangga kita dengan tujuan agar dia sukses dan menghasilkan, kemudian kita jual produk tersebut, ya anggaplah produk investasi atau apapun itu, nanti dia beli, kita dapatnya 10%. Oke. Kemudian setelah bisnisnya berhenti, dia rugi, malah kita yang jadi nggak enak. Jadi itu adalah salah satu yang banyak hal yang kita rasakan sebelumnya. Nah, di sini ketika teman-teman mengembangkan bisnis ini dengan sempurna sesuai dengan akademi yang kita sampaikan, di sini tidak ada beban-beban moral seperti itu, karena bisnis ini tidak berhenti. Kemudian di sini juga anti scam. Jadi menarik juga kenapa anti scam, karena memang tidak ditemukan ciri-ciri dan faktor scam dari bisnis-bisnis yang sudah ada. Kemudian di sini transparan 100%. Kalau transparan 100%, nipunya di mana? Karena tidak ada pembohongan di sini. Nggak bisa nipu gitu loh. Kecuali nipu orang yang nggak ngerti. Tapi suatu saat kalau dia belajar, akhirnya dia paham juga, maka penipuan terjadi itu karena faktor individu tertentu atau sekelompok orang. Kalau kita berbicara tentang sistem di dalam bisnis proyek ini, itu tidak mungkin nipu. Yang nipu itu adalah pelakunya, nipu orang lain, biasanya seperti itu. Misalnya apa? Kumpulkan prepaid key, seperti itu. Minta transfer, nanti nggak dikirim die stable coin-nya. Tapi pada prinsipnya, ketika teman-teman menguasai, itu sebenarnya seharusnya tidak akan terjadi. Ngapain prepaid key-nya dikasih gitu loh. Sedangkan prepaid key itu sendiri adalah kunci individu, kunci pribadi. Ngapain transfer uang untuk membeli DAI? Kan bisa beli sendiri di toko kripto. Nah, ada beberapa faktor yang menyebabkan kerugian ya karena pelaku itu sendiri, seperti itu.